Lu tau gak kalau ada orang yang udah ngitung kekayaan lu gara-gara lu beli. Oh serius lu? Dia beli apa PP ya? Oh WIF. Terus ini cuma 0,3% dari porto gua. Dihitungin sama orang. 350 miliar katanya. Waduh, enggak lah, itu duit bohongan, editan. Portonya editan aja. Kalau gue bikin koin, gue udah pasti bisa ngeraup 1-2 triliun fix 100%. 1-2 triliun tuh begini gue bikin koin. Satu Indonesia beli itu gue bisa pom sampai Vietnam, sampai Thailand, sampai Kamboja itu. Properti buat tinggal itu memang nggak apa-apa. Tapi kalau buat invest sekarang, misalnya dia beli untuk disewa-sewain kos-kosan. Goblok. Sini hitung-hitungan sama gue. Kita adu aja di atas kertas nih. Gak bisa ya? Gue bisa buktiin itu ketololan yang mendalam itu. Kos-kosan gak bisa? Gak bisa. Target lu Bitcoin tahun ini bisa sampai berapa bro? Ini dalam fiat ya. Target gue tahun ini, gue selalu bilang 100 ribu, 1,5 miliar. Tapi itu kayaknya terlalu gampang ya. Terlalu gampang menurut lu ya? Terlalu gampang. Jadi gue revisi sedikit nih. Potensi altcoin. Altcoin ya? Tahun ini. Nah altcoin ini. Top 100 lah. Top 100 no. Contoh BNB lah, itu masih kali 5. Bisa kali 4 kali 5 menurutku. BNB enggak, BNB udah terlalu besar. Tapi kalau misalnya kita cari yang kayak mungkin Matic gitu, Polygon itu bisa. Kali 5. Kali 5 masih bisa. Mantap kali 500 kali ya. Bro, setelah gue liat Twitter lu yang baru beli Bitcoin, banyak banget di screenshot lagi ke publik, ya kan? Ya aku tahu sih pajaknya memang udah terbayar ya, jadi kayak bisa kayak gitu kan. Tapi apa yang membuat lu sepercaya itu sama Bitcoin sampai akhirnya lu borong puluh-puluh M, bahkan sekarang mungkin ratusan M kali di Bitcoin? Karena gini ya, kalau gue lihat Bitcoin itu mungkin teman-teman ada yang lihat kripto itu scam dan lain-lain, tapi gue lihat Bitcoin itu sedikit berbeda. Dimana Bitcoin itu adalah beberapa dimensi ya yang digabungin jadi satu. Jadi dia di situ ada store of value, ada juga waktu. Nah ini waktu ini yang banyak orang nggak paham tentang Bitcoin. Orang cuman kira Bitcoin ini sebenarnya sama sih. Gue juga dulu pertama kali denger Bitcoin kayak anjing ini scammy banget nih. Denger Bitcoin pertama kali zaman dulu tuh apa ya, dipakai buat game kalau nggak salah dulu. Gue denger 2015 kayaknya, gue kayak ini shady as fuck ini. Bitcoin nggak jelas nih. Terus nggak jelas. Akhirnya gue masuk ke tahap iseng mau nyoba gitu. Jadi 2016 2017 gue pertama beli tuh. Itu sebelum halving. Udah halving ya? Belum halving. 2016 kan udah halving. Udah halving. Setelah halvingnya 2017 awal banget. Jadi waktu itu harganya dia sempat 17 juta, drop sampai kayak 9,5 juta rupiah. Ini rupiah ya biar tonton apa. Gue beli tuh. Terus dia naik sampai 20 juta kan. Gue jual semuanya kan. Gue pikir gue jenius tuh kan, hebat gitu kan. Karena turun 9,5 juta, 20 juta jual semua. Jadi terbang sampai tinggi gitu. Awalnya sama, ya udah iseng lah gitu. Coba gue beli karena lagi diskon, siapa tahu cuan. Tapi gue nggak nganggap ini something yang serius. Karena waktu itu gue tuh aliran value investing garis keras. Gue Buffett garis keras dulu. Saham. Jadi gue tuh dulu pas nyoba Bitcoin itu, gue tuh sebenarnya gedenya di saham. Jadi gue nabung BRPT tuh dari split tuh kayak di bawah 100 gitu. BCA juga kecil banget. Jadi BCA dari 2016 gue tabung sampai 2020 waktu itu. Nah gue coba di Bitcoin situ. Akhirnya ya untung. Cuman jadi gue banyak belajar di situ. Oke ini kayaknya gampang nih cari duit di kripto nih. Akhirnya gue carilah koin-koin yang kecil-kecil yang gak jelas tuh. Stellar Lumen semua gue hajar. Shiba Inu apa? Shiba belum ada waktu itu. Udah cuan sampai top. Gue hajar lagi. Drop semua. Jadi gue hilang semuanya duit gue di kripto 2018. Hilang semuanya. Itu lu cut loss berarti ya? Cut loss waktu itu. Gue jual semuanya. Tapi waktu itu ternyata, jadi kan gue waktu itu mau bikin series yang namanya Borong Bitcoin, itu series yang lumayan viral tuh. Karena gue buktiin bahwa gue nabung 100 juta sebulan, laku. Pas gue mau bikin series itu, gue kan nyari exchange, anjing gue mana yang kosong nih. Akhirnya gue ketemu, ada satu Indodax waktu itu kosong, jadi gue pakai kan Indodax. Gue pas buka pertama kali, itu tiba-tiba waktu itu ada 190 juta. Dari Ripple. Jadi Ripple gue tuh waktu itu gue ingetnya gue udah jual semuanya. Kayak pokoknya total porto gue tuh setelah gue cut loss tuh 13 juta. 13 juta rupiah. Kayaknya udah gue kosongin gitu. Mungkin sisa ratusan ribu. Tapi tiba-tiba jadi 100-an juta lebih. Anjir, Ripple masih ada. Terus gue kayak jadi episode pertama ya udah gue jual aja jadi USDT. Gitu. Jadi awalnya seperti itu gue mulai di kripto. Terus akhirnya apa yang membuat lu yakin nih ke Bitcoin di titik sekarang 73.000 lu beli? Karena gue belajar nih. Jadi gue bilang tadi kan ada beberapa dimensi yang ada di dalam Bitcoin. Nah, Bitcoin ini beda seperti orang kira lain. Beda seperti kripto yang lainnya. Bitcoin ini gue ngelihat seperti
penemuan yang baru. Kayak penemuan angka 0, penemuan api, penemuan pesawat, ini penemuan yang baru. Dimana sebelumnya nggak pernah ada gitu. Kalau misalnya contoh, kalau zaman dulu kan, kita harus pelajarin dulu evolusi tentang uang ya. Jadi zaman dulu kalau misalnya kita di desa nih ya kan. Lu di desa sebelah, gue di desa sebelah. Gue misalnya punya sepatu gitu. Lu punya apel. Nah kita harus barter kan. Betul. Tapi misalnya lu datang ke gue. Ini gue ada 10 apel nih, lu mau tukar 1 sepatu lu nggak? Gue bilang enggak. Gue butuhnya daging. Ya kan. Nah lu cari tuh. Teman lu misalnya di situ tuh. Dia mau tukar nggak apel lu sama daging? Misalnya dia nggak mau. Dia maunya kayu. Nah lu cari lagi yang tukang kayu. Lu tukar apelnya buat kayu. Ya kan. Kalau dia mau, ya udah lu dapat kayu. Lu tukar dulu ke daging. Baru daging ke daging apel. Baru tuker ke sepatu. Oh sepatu. Mampus kan itu. Jadi itu gak mungkin terjadi. Nah jadi manusia ini unik. Manusia itu selalu cari store of value yang lebih baik daripada itu. Akhirnya garam, kerang itu semua dicoba. Nah sampai suatu ketika emas ditemukan. Nah emas itu kan scarce ya kan. Karena orang harus nambang emas untuk bisa tukar. Distandarin tuh jadi ada koin. Nah distandarin itu baru adalah kertas. Kenapa? Karena orang pikir kayaknya ribet kalau gue bawa 10 koin gitu kemana-mana. Bisa dirampok di pinggir jalan. Jadi gue taruh bukti kepemilikan koinnya. Nah problemnya dengan kertas ini yang sekarang terjadi adalah ini dicetak terus. Jadi yang akhirnya bikin gue, kalau misalnya lu pernah keliat negara-negara ya, kayak misalnya Argentina, Brazil, Venezuela, itu banyak problem yang terjadi karena percetakan uang. Nah di sini gue mulai tanya pertanyaan-pertanyaan mendasar ke diri gue sendiri. Contohnya, uang itu apa sih sebenarnya? Kenapa kayak kesannya kita itu susah banget dapat uang, tapi ada yang nyetak di sana. Ini apa nih, gitu kan? Gue mulai pelajarin, terus gue liat. Anjir, BCA gue nih, gue pinter nih, 2016 sampai 2020 naiknya gede. Gue mulai cari lagi datanya, gue liat di Bloomberg gitu kan, gue tarik kan. Kok aneh ya? Ini kan denominasi dalam rupiah, kayak naiknya itu, wah gila lu. Naiknya lumayan banget gitu loh. Setelah di stock split berapa kali, naiknya tinggi sekali BCA. Tapi gue coba tarik dari tahun 1990. Ya kan, dari 2000 sampai sekarang gue tarik. Terus gue ganti mata uangnya di Bloomberg jadi USD. Nah yang terjadi biasanya naiknya cuma 3 kali, mampus gak lu? Gue mikir kok bisa kalah rupiah sama dolar ya? Kok rupiah, makanya gue ngerasa orang yang pegang rupiah berarti selalu makin miskin dong kalau kayak gitu. Dibanding orang yang cuma simple ngehold USD. Terus kan orang kan bilang misalnya invest di S&P 500 itu 7,5% stabil gitu kan. Berarti enggak dong, karena rupiahnya kalah sama dolar. Benar. Jadi sebenarnya dia naiknya lebih ke mungkin 15-20% S&P. Yang real gitu loh, dibanding BCA yang fake gitu. Karena dia dibuatnya di atas rupiah. Nah itu gue pelajarin untuk percetakan uangnya, peredaran uangnya, M2 money supply-nya. Kok dia cetaknya banyak sekali ya? Dan gue pelajarin sampai yang terjadi yang gue ngomong. Makanya gue ngomong di publik kan, beras gitu. Beras itu dia bilang El Nino kan. Semua kan bilangnya El Nino karena naik. Cuman apakah benar gitu? El Nino-nya kapan? Itu kuarter 1 bos. Masa sampai sekarang kan itu impor beras dari Indianya yang di hold, datanya dari mana? Nah itu yang hal-hal kayak gitu yang sebenarnya gue ngerasa publik ini nggak tahu. Jadi kenapa pertanyaannya gue beli di harga 73.000? Itu namanya monetary premium. Jadi gini, kalau misalnya orang tua zaman sekarang ya mereka cuma tahunya biasanya 2 antara deposito atau rumah kan. Nah kenapa pertanyaan mereka beli rumah? Contoh, ini percakapan gue dengan dokter gue. Jadi waktu itu gue sempat sakit perut kemarin ke dokter. Dia kenal gue, dia tanya, bro gue bagusnya invest apa? Itu sederhana kan. Kalau orang yang nggak biasa untuk berpikir, mereka cuma kayak kasih tahu doang kan. Tapi gue jadi berpikir, kok dia dokter, mikir dia harus investasi apa? Itu menurut gue aneh. Kenapa? Karena pekerjaan dia, proof of work dia adalah menjadi seorang dokter. Kenapa dia harus jadi hedge fund manager di samping? Karena dia juga tahu rupiahnya melemah terus. Dia beli barang tuh makin mahal terus. Masa dokter 70% waktu jadi dokter, 30% jadi hedge fund manager, kan gak bener itu. Zaman dulu orang bisa kabur dengan deposito. Karena bisa 6%, 7%. Sekarang deposito mampus pasti. Nah jadi begitu depositonya udah mampus, mereka coba cari tempat lain, yaitu properti. Properti ini, kenapa pertanyaan anak-anak gak bisa beli properti sekarang? Apalagi kalau di Cina udah bubble kan. Di Indo udah mulai nih. Kenapa kita gak bisa beli properti anak-anak muda zaman sekarang? Karena orang tuanya pakai properti itu store of value. Mereka udah punya residential yang pertama nih, mereka pikir duitnya kemana nih? Ya udah gue beliin properti, gue sewain Airbnb atau yang lain. Itu yang bikin harganya inflated. Ada namanya monetary premium dalam investasi di sana. Jadi harga rumah tuh nggak seharusnya segitu. Karena itu dibeliin sama orang yang punya excess liquidity lebih. Nah itu yang berbahaya menurut gue.
ketika aset-aset itu menggelembung seperti itu, nah ini premium ini akan cari tempat lain. Dan yang tahu edukasi seperti ini berapa banyak di dunia. Karena ini gue bilang dari dulu, sekolah tuh selalu didoktrin dengan economic Keynesian namanya. Ya, school of thought-nya tuh Keynesian dan semua yang lain ditentang, dianggap orang gila. Kayak Austrian economics itu gak pernah di-consider. Keynesian itu selalu ngajarin, pemerintah tuh punya bagian sentral dalam ini semua. Penting pemerintah. Inflasi itu adalah hal yang bagus. Itu doktrin dari dulu. Tapi sejak kapan? Gini, inflasi kalau 2% sure orang gak akan sadar. Lu punya ini celengan ya. Lu punya celengan uang, isinya banyak tuh. Adek lu nyolongin, tapi cuma kecilnya 2.000 gitu per minggu. Lu nggak sadar, uangnya tetap sama. Tapi begitu kayak sekarang beras naiknya 10%, orang udah mulai sadar nih. Dokter-dokter udah nanyain investasi itu gimana. Karyawan tuh udah mulai nanyain. Karena mereka bilang gaji gue UMR nggak naik-naik, tapi kok berasnya naik. Nah ini udah jadi pertanyaan nih. Karena kebohongannya mulai terungkap. Karena kalau di inflasi 2%, beras naik 2%, nggak sadar orang. Tapi kalau BBM, beras, sekolah anaknya, itu naik barengan semua 10% per tahun. UMR-nya stay, itu jadi big problem. Berarti rupiahnya di basement dong. Turun kan. Kalau misalnya emang monetary value dari rupiah itu bagus, kenapa lu, kan itu proof of work kan, bukti bahwa lu keluarin labor untuk kerja, dapat uang. Kenapa lu harus justru investasikan ini? Kenapa lu harus jadi kayak begitu, harus buang waktu lu untuk cari oh saham ini, oh beli properti ini, beli ini. Lemparnya harusnya jangan di berarti itu bukan ya? Iya, itu bukan uang yang optimal kan, seperti itu. Nah, disitulah. Jadi Bitcoin gue nggak melihat harganya 73.000, enggak. Karena instrumen rupiah pun tetap turun kalau lu beli apapun sekarang. Mendingan di Bitcoin. Yes. Jadi Bitcoin gue udah lihat ini sebagai store of value yang berbeda. Dimana gini? Ini pertama kali dalam sejarah dunia di mana lu bisa simpan informasi. Bener-bener uang lu tuh dalam format informasi. Maksudnya apa? Lu bisa hafalin 12 kata di hati lu dan di pikiran lu. Gue bisa hilang sekarang ke El Salvador dengan semua harta gue. Hari ini juga. Tanpa bawa device, tanpa bawa apa. Karena gue tahu caranya. Gue bisa hilang gitu. Boom. Tapi kalau ada di tengah-tengah kata kelima sama keenam kebalik. Nah, itu bahaya, itu bahaya. Oke. Iya. Oke, paham. Oke, tapi gini bro, sekarang kita udah masuk ke era yang namanya apa sih tadi itu? Pre-halving ya. Dimana katanya turun 20% kalau kita lihat dari 2020-2016 kan. Iya. Terus lu beli di 73.000 bro. Per hari ini tanggal berapa nih ya? 19. Oh masih beli lagi gue kemarin. Masih beli lagi? Di harga 65.000? 65.000 beli lagi gue. Beli terus. Pokoknya beli terus. Terus target lu Bitcoin tahun ini bisa sampai berapa bro? Ini dalam fiat ya. Target gue tahun ini, gue selalu bilang 100 ribu, 1,5 miliar. Tapi itu kayaknya terlalu gampang ya. Terlalu gampang menurut lu ya? Terlalu gampang. Jadi gue revisi sedikit nih. Jadi kalau dalam investasi itu ada namanya binary tree thinking. Jadi ini paling standar kalau orang mau bikin keputusan. Jadi 0 atau apa 1. Misalnya apakah Bitcoin mau ke 150 ribu, apakah ke 0 nih. Berapa kemungkinannya ke 0 berapa, kemungkinannya 150 ribu berapa. Baru diambil betnya yang asimetris. Gue sekarang lihat, jadi itu ada namanya Schrödinger's model. Itu bisa ngitung tuh kira-kira probabilitas tadi seperti apa. Nah Bitcoin kalau gue lihat dalam valuasi sekarang dengan inflow ETF yang masuk sekarang itu minimal di 150 ribu. Minimal tahun ini? Minimal 150 ribu. Kalau jatuh pun gak mungkin jatuh ke 30 ribu lagi kan udah? Enggak gini, kalau jatuh ke 30 ribu pun menurut gue sooner or later monetary premium dari tadi jadi ini. Total aset tadi maksud gue, kenapa gue ceritain properti tadi biar orang paham. Properti itu 300 triliun dolar. Bitcoin itu sekarang baru 1 sekian triliun. Masih ada 300 kali lipat dong. Ya kalau, tapi kan gak mungkin pindah semua. Iya benar juga sih. Ya, nah, tapi kan sebenarnya value dari properti itu gak 300 triliun. Misalnya yang benar-benar ditinggalin sama orang mungkin 100. Itu properti. Bonds itu berapa? Surat hutang. Saham itu berapa? Saham itu 100 triliun lagi. Sampai kapan mereka mau store value di sini? Contoh, orang-orang Jepang tuh semua udah ke Bitcoin sama Korea. Kenapa? Karena saham mereka datar. Indonesia juga udah mulai kalau lu perhatiin nih, udah beda nih. Anak-anak IHSG bahkan yang katanya bandar-bandar saham tuh udah pindah semua sekarang ke kripto. Kenapa? Karena udah sepi marketnya. Mereka selalu cari alternatif yang lain. Nah, ketika orang dari saham ini level institusi dan yang pegang-pegang properti ini mulai sisin sedikit, 1% aja, apa yang terjadi sama harga Bitcoin? Naik. Contoh, market cap 1,5 triliun. Emang butuh uang berapa untuk doublein ya? Kalau 70% aja di hold sama orang, 70% nggak pernah mau ada yang jualan. Kalau dimasukin 1 triliun lagi apa yang terjadi? Boom. Dan ini premium masih jauh.
Jadi sebelum Bitcoin itu nyentuh at least $500,000, $1 juta, gue gak bakal jualan. Wow. Beli terus gue bro. Oke. Tapi kan kalau Bitcoin naik, altcoinnya nggak naik bro. Harus tunggu sampai dia sideways. Gini, kita lihat itu, kalau ini pribadi gue ya, gue lihat itu dua hal yang berbeda antara Bitcoin dan semua altcoin yang lain. Oke. Kalau Bitcoin itu anggaplah seperti emas ya, tapi altcoin ini seperti perusahaan, ya kan? Perusahaan itu ada orangnya, bisa gagal dan lain-lain. Ya of course cuannya bisa lebih besar kalau lu mau ngambil yang perusahaan. Cuman gue lihat ini sebagai dua investasi yang bahkan berbeda di dalam portfolio gue. Bitcoin itu tadi store of value gue, altcoin ini kayak gue buat kerja buat nyari cuan. Kayak gue gue juga invest di banyak company kan. Yeah. Sama, gue lihat itu seperti itu, kayak gue invest di company. Oke. Kita ngomong-ngomong ke altcoin dulu bro. Iya, boleh. Tunggu, sorry. Yang pre-halving ini berarti beneran bisa terjadi drop dulu dia 20%, kemudian dia akan naik lagi nanti. Secara sejarah dia biasanya akan ada drop sekitar 15-20%. Dan biasanya. Itu berlangsung selama 8 minggu? Enggak nyampe 8 minggu, mungkin 2-3 minggu. Itu tapi historical ya. Historical. Pas performance enggak selalu equal future return kan. Enggak selalu sama, tapi historical selalu biasa ada drop 15-20%. Tapi kan yang kali ini sebenarnya beda ya, karena betul. BlackRock, strategi semua udah. Karena flow-nya udah beda. Flow institusinya udah beda dan orang banyak yang nggak paham tentang demand ini. Karena institusi itu masuk yang lewat yang namanya OTC, over counter market. Jadi mereka nggak bisa beli kayak kita, market order, limit order begitu enggak. Mereka masuk pakai TWAP namanya, time weighted average price buy-in. Itu biasa pakai over counter market di belakang. Nah dan itu demandnya sedikit, kan gue bilang tadi 70% orang nggak ada yang mau jualan. 70% dari Bitcoin ini diem nih, setahun ini diem nggak gerak. Yang jual tuh 30% mungkin retail atau itu apa? Itu 30% bukan yang jual. Yang taruh di exchange berapa? Mungkin 15-10%. Nah ini free floatnya ini bisa di capture nggak nih? Gitu. Kalau demandnya sebesar itu masuk, jebret. Ya mungkin lu bener, mungkin nggak, mungkin berbeda dengan siklus sebelumnya. Karena ini uang institusi, makanya gue selalu bilang ini kalau dulu mega cycle ini super mega cycle gue bilang. Ini super mega ya? Ini super mega cycle. Cycle sebelumnya akan kelihatan kecil dibanding cycle yang ini. Wow. Tapi cycle ini akan berhenti 2025. Ini tetap balik lagi, selalu ada penurunan. Selalu ada, karena ini siklus kan. Pasti terjadi, pasti ada penurunan di 2025. Berarti 2024 akhir cabut dulu dong semuanya. 2025 nah itu baru masuk lagi. Itu pertanyaan bagus, cabut semuanya. Tapi kalau gue udah adopsi pemikiran bener-bener yang Bitcoiner asli. Gitu. Jadi mana gue liat satu Bitcoin. Gue udah nggak denominasi Bitcoin gue dalam fiat lagi. Karena kalau tarik top ke topnya selama 4 tahun itu nggak pernah rugi. Dan kalau misalnya lu beli top yang kemarin tuh, cycle kemarin topnya, sampai Februari aja, lu beli setiap bulan konsisten, itu udah untung di Maret. Gila. Jadi time in the market is always better than time in the market. Makanya gue beli aja terus. Oke, apapun beli aja terus. Ada dua beli aja terus. Nah, lu sekarang beli terus. Duit cash flow lu masuk dari mana? Oh, akademi kripto ya? Karena akademi gue udah bisnis akademi kripto, ya kan? Itu flow pertama. Jadi flow pertama langsung lempar Bitcoin lagi. Yes. Lu sekarang di rekening kurang dari 100 juta. Semuanya masuk rekening Bitcoin sekarang. Iya. Berapa rekening gue sekarang ya? Gue gak inget rekening gue sekarang. Enggak, lebih lah. Oh tetap lebih lah. Gue pikir lu semuanya dapat like Bitcoin aja pokoknya. Lebih. Oke. Nah sekarang gue masuk ke altcoin nih bro. Ya. Ini menarik. Manta. Lu kan sempet kayak dihujat di mana-mana kayak ini overvalue nih gini. Ini gimana kalau lu melihat Manta sendiri sekarang? Manta itu modular kan. Dia modular dan gini, kripto itu kan kita harus lihat naratif itu sebagai sebuah cerita. Sama sih di saham, semuanya sama. Naratif ini cerita, tinggal mana naratif yang akan play out. Dan gue dari dulu gue sukanya nebak naratif. Oke. Yang pertama spatial computing, render itu gue masuk yang pertama di Indonesia, render gue masuk. Sekarang gue lihat layer 2 ya. Jadi kenapa? Karena kayaknya kalau Solana itu isinya degen ya. Jadi ini Solana ini kebanyakan diisi sama orang-orang yang mau cepat kaya dari meme coin. Dan kemarin baru ada satu yang kena masalah tuh, yang listing di Binance ternyata insider trading. Yang tiba-tiba dia hijau sendiri, yang lain merah. Ada meme coinnya seperti itu. Tapi gue liat Ethereum ini berbeda, di mana developer yang masuk sini, karena kan tema awalnya world computer. Ini mereka para dev yang emang mau improve networknya. Jadi dengan adanya layer 2 yang di-build, ya misalnya kayak Polygon atau Manta, ini bisa membantu para developer untuk bikin yang lebih cepat gitu dibanding yang kalau lu build di layer 1-nya. Ya, jadi naratif layer 2 ini akan sedikit berbeda dengan cycle sebelumnya. Flow uang yang masuk akan tetap banyak di sini. Cuma balik lagi, ini seperti perusahaan. Maksudnya perusahaan itu apa? Ada resiko di sana. Resikonya apa? Kalau misalnya contoh, lu buat sebuah tesis investasi, misalnya render waktu itu. Perusahaan itu nggak tepatin janjinya apa yang dia mau bikin. Oke, kita mau pivot ke AI. Kan gue nonton semua presentasi mereka. Kita mau pivot ke sini, kita mau bikin ini. Tapi at one point dia ini nggak jalanin, ya lu bisa cabut gitu loh. Ini kayak perusahaan. Jadi apakah
kalau gue ngomong apa sih benar ya enggak juga. Ya so far sih benar semua, tapi so far benar semua. Tapi orang bilang kan sama kan, oh ini bull market semua orang bisa cuan. Enggak juga bos. Kok kenapa masih ada orang gembel gitu kan? Enggak juga. Oke. Berarti untuk mantannya sendiri harus kita cari tahu dulu nih. Pelajarin dulu. Karena gini, uniknya aset investasi apapun, mau Bitcoin kayak, mau manta kayak, mau semua ya. Gue nggak pernah ngajak kalian, ayo kita beli itu, nggak pernah. Karena gini, lu misalnya beli aset apapun deh, saham gitu atau kripto, sahamnya sama nih atau kriptonya sama, gue bisa untung, lu bisa rugi, lu percaya nggak? Karena keluarnya beda. Masuknya beda, keluarnya beda. Dia keluar dikit, dikocok dikit, panik langsung jual. Lu rugi, terus dia mau coba beli lagi, dikocok dikit lagi, dijual, terbang habis itu nangis. Jadi asetnya sama, gue bisa untung, lu bisa rugi. Makanya gue sangat hati-hati dengan seperti ini. Gue pengen teman-teman tuh paham. Makanya kalau yang gue keluarin, ya kan, kalau gue punya, kalau kalian tahu di margin call tuh gue bisa bercanda-bercanda kan. Tapi kalau misalnya di komoditas gue lebih serius, kita keluarnya riset biasanya. Lu pahamin dulu, lu pelajarin nih risetnya. Maksudnya biar kalian tahu cara pikir gue. Cara gue bikin sebuah riset tuh seperti apa. Begitu kalian udah paham, kalau mau beli ya silakan beli gitu. Tapi kalian riset sendiri. Karena percuma kalau cuma ngajar orang mau beli ini, beli itu. Kapan bisanya? Oh jadi di agama di kripto itu bukan hanya sekedar kayak lu masuk di harga sekian, jual di harga sekian. Oh nggak seperti itu. Gue kasihnya riset level institusi. Bahkan gue bagikan secara free risetnya sekarang. Di mana? Di Discord gue. Di 200.000 itu? Iya. Gue bagikan secara free. Oh jadi udah bukan harga lagi tapi kayak ini portofolio seperti ini. Kalau lu mau masuk, kalau enggak gitu. Bukan, jadi misalnya koin nih, kita deep dive. Render itu seperti apa sih? Belakangnya tuh siapa? Project-project ini dikerjain sama orang dari mana? Seperti apa? Penggunaannya seperti apa? Teknologi seperti apa? Jadi sangat detail. Kayak kalau lu pernah lihat institusi di sekuritas sell side research kayak gitu. Kayak risetnya. I see. Tapi gimana pandangan lu terhadap orang-orang yang masih sampai detik ini batu gitu loh? Kayak dia bilang ini barusan tadi pagi gue lihat ada sebuah video yang ngomong bahwa Bitcoin ini orang beli tuh dan berharap pada dewa Bitcoin untuk naikin dia sampai berkali-kali dan cepat kaya. Sedangkan saham itu yang bisa panjang, bisa stabil dan lain sebagainya. Sedangkan lu sempat ngomong kayak dana darurat udahlah Bitcoin aja sekarang. Semua lu sekarang udah gak ada di saham dong? Gak ada. Semua lu lempar. Ada. Saham luar negeri ada. Tapi itu pun nyangkutan Bitcoin. Jadi gue ada beli saham mining satu yang besar sama MicroStrategy gue beli dari 200. Pokoknya intinya lu sikat ke Bitcoin aja sekarang semua intinya kan? Betul. Gimana dengan orang-orang yang ngomong kayak gitu dan sampai sekarang nggak beli Bitcoin? Gue nggak masalah. Itu menurut gue tadi masuk ke dalam monetary premium itu orang yang batuin. Karena sama. Di saat ada gini. Ini Arthur Clarke yang ngomong. Dia yang bikin buku of Scientific Revolution ya. Jadi any sufficiently advanced teknologi itu nggak bisa dibedain sama sihir. Orang nggak bisa ngerti. Contohnya zaman dulu, kuda ke mobil. 1900 ditentang loh itu. Kuda ke mobil. Kenapa? Karena orang nggak biasa dengan mobil dan waktu itu mobil lambat. HP juga ditentang karena gede. Nah, siapa mau pakai ini? Komputer juga IBM tuh, segede-gede seruko gitu. Nggak mungkin orang pakai. Tiba-tiba Steve Jobs keluarin set. Ini Bitcoin itu masih zaman yang kayak IBM tuh komputer gede itu. Jadi kayak ujung-ujungnya pasti lah ya. Mau gak mau perkembangan zaman. Ujung-ujungnya pasti mau gak mau. Benar, perkembangan zaman tuh. Karena teknologi tuh bisa makan semuanya. Lu kalau dulu mau paksa pakai surat fisik tiba-tiba ada email gak bisa. Awal-awalnya bisa mungkin. Pasti masih web 1. Tapi web 2 udah interaksi di internet udah gak bisa. Oke. Berarti intinya adalah Bitcoin dan altcoin dua hal yang berbeda. Lu cari duit di sini, cari cuan di sini. Setelah naik, lu lempar lagi ke Bitcoin. Ujung-ujungnya holdnya Bitcoin selamanya. Ini lu boleh putar-putar di sini. Setuju. Oke. Terus cara mainnya begitu. Cara mainnya gitu ya. Terus kenapa lu sekarang beli Holy Wings, kemudian mau bikin restoran Korea? Plan lu apa? Itu pertanyaan bagus. Jadi kalau HW itu karena simple ya. Gue lihat itu it's the best lifestyle business di Indonesia. Ini gue belum pernah announce di mana-mana. Itu belum. Ini bahkan belum press release ini. Udah duluan dia. Oke. Ini kan tayangnya kan ini aman. Tayangnya aman ya. Iya, Oke. Jadi kenapa gue bikin restoran Korea? Kalau itu jujur itu goblok banget kalau itu. Karena gini. Gue kan daerah Alsut ya. Gue mau nongkrong gitu kan di Gading Serpong, situ BSD. Kagak ada yang enak. Terus nggak ada yang buka sampai malam. Udah itu doang, intinya itu doang. Gue bikin restoran cuman buat ya teman-teman lah, main sama teman-teman gitu. Kebetulan gue juga di Gading Serpong bro sekarang. Oh. Jadi gue bisa mampir ke sana. Boleh nanti gue undang. Jadi itu restoran purely karena gini. Ini sorry itu saya Gading Serpong itu gue rasa orang-orang punya banyak duit gitu kan rata-rata situ. Cuman kenapa restorannya kayak mentok apa sih gitu restoran Korea sana? Mereka tuh nggak ada yang levelnya Senopati atau SCBD gitu. Nah gue pengen bawa level itu ke Gading Serpong gitu.
Ya gak tahu sih marketnya tuh ada atau enggak, tapi gue doang situ juga gak masalah gitu. Terus kalau tim basket lu udah lepas? Udah lepas. Karena itu bisa rugi juga. Ya lumayan lah. Ternawang lu akuisisi? Full. Kok tapi di bio lu kok gak ada tulisannya Ternawang? Nanti itu gue bakal aktifin sebagai financial media nanti. Jadi gue idenya gini, kan Akademi Kripto ini kriptonya. Ternawang ini ide gue tuh gue mau jadiin itu kayak entry ke sininya. Jadi dia bakal jelasin personal finance yang lebih luas nantinya. Ujung-ujungnya tapi lemparnya ke kripto juga. Tapi ke kripto nanti. Gue pikir kayak pinter juga nih si Timothy kan. Sekarang lagi hype-nya Bitcoin, dia masuk semua dulu ke kripto nih, akademi kripto. Nanti kan ada saatnya di mana IHSG terbang lagi. Mungkin tapi kayaknya enggak. Gue gak akan mainin ke saham lagi. Lu gak karena kesana lagi ya? Iya, karena tadi yang gue pikir, kalau selamanya lu denominasi dalam rupiah, lu kalah terus. Lu kalah jauh banget dengan beli Apple dibanding beli BCA, itu kalah jauh banget gitu. Jauh banget. Karena rupiahnya kalah sama dolarnya Apple-nya naik gitu. Oke, jadi sekarang pandangan lu terhadap emas, properti dan investasi lainnya gimana? Properti, pribadi menurut gue, untuk residential it's okay. Silakan beli. Berarti lu sendiri udah beli rumah juga buat tinggal? Ada buat tinggal. Tetap lu tinggal di apartemen kan sekarang? Iya apartemen, tapi gue apartemen. Jadi gue beli beberapa, gue jebol jadi gede banget gitu. Nah terus yang sekarang lu ngapain beli rumah kalau saya lu tinggal di apartemen? Oh enggak, maksudnya kan itu hitungannya properti residential. Tapi ujung-ujungnya lu bakal tinggal di rumah juga kan? Enggak mungkin. Kenapa? Banyak alasan sih. Satu, keribetan. Gue punya banyak ya teman yang punya rumah besar-besar di Menteng gitu. Gak enak bro. Lu toilet rusak aja, lu nelpon orang, lu mesti ada di situ jagain. Lu mesti buang setengah hari cuma karena toilet rusak. Itu apartemen mau jam 2 pagi gue telepon dari engineering naik ke atas. Safety, keamanan. Rumah susah bos. Ya kalau rumah kecil mah enak, gampang. Kalau rumah lu gede, nah itu kan lu mesti ada anggota dan situ. Bener-bener. Berarti kalau rumah buat tinggal oke. Buat tinggal. Properti buat tinggal. Properti buat tinggal itu memang nggak apa-apa. Tapi kalau buat invest sekarang? Invest ya. Properti apa dulu nih? Pertanyaan. Misalnya dia beli untuk disewa-sewain kos-kosan. Goblok. Sini hitung-hitungan sama gue. Kita adu aja di atas kertas nih. Gak bisa ya? Gue bisa buktiin itu ketololan yang mendalam itu. Kos-kosan gak bisa? Gak bisa. Kalau jadi developer properti? Boleh. Itu beda cerita ya. Nah perhatiin makanya yang besar-besar nih. Karena Noves kan Sinarmas ya. Sinarmas mainnya gimana? Ambil tanah BSD ya kan. Tanah murah. Dibangun rumah. Jual borsur. Digas. Itu kan bisnis. Beda loh. Lu nyewa sama... lu ambil bunga sama bank. Ya kan lu pikir lu bisa DP terus lu cicilin balik. Itu satu occupancy rate lu emang yakin bisa full terus dari 90% kos-kosan. Terus kalau misalnya kos-kosan kan simple cara sainginnya sebenarnya. Lu bisa lihat dari kos-kosan yang laku di Bandung nih, kampus. Gue nih punya duit nih, gue tinggal bikin sebelahnya Jack. Gue tinggal tambahin inter, misal dia 5 juta per meter, gue tinggal tambahin 6,5 juta per meter, pasti lebih bagus kos-kosan gue. Pindah semua untuk sebelah. Tinggal gue turunin harganya 100.000, itu bukan bisnis yang punya economic mode gitu. Iya. Tapi sedangkan kalau lu punya tanah nih di peak nih, lu bisa keruk nih, keruk. Jadi laut jadi tanah ya kan. Terus lu ekspansi sampai Tangerang, nah itu beda cerita itu. Itu keren itu bisa. Tapi itu jatuhnya developer. Tapi kalau untuk investasi untuk orang normal yang bukan bisnis di sana, buang waktu bos. Lu mending beli obligasi, serius gue. Lu gak capek. Capital lu masih stay, uangnya liquid, bisa dijual, masih dapat bunga gitu. Oke. Nah, potensi Bitcoin lu udah bilang minimal 150.000. Potensi altcoin ya. Tahun ini. Nah, altcoin banyak sekali kan. Iya. Puluhan ribu gitu. Kalau misalnya lu nanya altcoin, top 100 lah. Top 100, no, good question. Kayak BNB lah. Contoh BNB lah, itu masih kali 5. Bisa kali 4 kali 5 menurutku. BNB enggak, BNB udah terlalu besar. Tapi kalau misalnya kita cari yang kayak mungkin Matic gitu, Polygon itu bisa. Kali 5. Kali 5 masih bisa. Mantap kali 500 kali ya. Enggak sampai 500 juga. Ya, tapi kecuali cari yang benar-benar kecil, market cap-nya di bawah 100 juta, meme coin di Solana bisa terbang. Cuman gua itu bukan investasi, itu spekulasi ya. Iya. Jadi lu benar-benar enggak merekomendasi orang juga buat masuk ke meme coin kali ya. Karena itu benar-benar enggak ada fundamental juga, Pak. Benar-benar enggak ada fundamental, tapi di kripto itu balik lagi ini game sosial yang gue selalu bilang kan. Cara kita nebak orang mikirnya apa? Ya apakah gue ada meme coin? Ada gitu, gue beli juga. Cuman bukan yang size besar gitu. Ya ngerti. Nah karena apa namanya potensinya masih gede banget. Teman-teman mungkin yang baru mau join bisa pakai Nanovest sebagai salah satu brokernya. Karena mereka ini juga sudah punya asuransi sama Sinarmas. Jadi udah pasti aman dan terkendali.
Mereka juga sering banget update koin terbaru. Jadi mereka riset, oh ini ada potensi nih, mereka masuk listing secara berkala. Kalau misalnya ada orang yang maksudnya punya Bitcoin cuma 5 juta nih bro. Tapi dia screenshot untungnya doang nih. Misalnya kayak, bukan untungnya, kayak grafiknya naik doang. Gitu kan, naik misalnya tiba-tiba naik 30% lah atau apa. Terus dia bilang, andai kan lu beli 100 juta, lu dapat 30 juta. Tapi dia cuma beli 5 juta nih. Itu berandai-andai. Berandai-andai. Bahkan banyak sekarang kayak gitu. Tiba-tiba jadi expert. Paham gak sih maksud gue? Oh iya, paham. Cuman gini, gue gak pernah mendiskreditkan orang yang mulai dari kecil. Karena gue mulai itu 2 juta modalnya. Gue gak pernah menjelekkan orang karena modal kecil. Tapi kalau orang masih modal kecil tapi ngajarin orang itu, itu problem gue di sono. Itu dia. Kalau orang yang mau mulai nggak masalah, silakan 100.000 mulai, karena gue juga dari situ. Benar. Cuman gue nggak ngajarin orang pas porto gue 2 juta aja. Ya gue nggak ngajarin orang. 100 juta juga gue gak ngajarin orang gitu. Tiba-tiba dia buka kelas kan. Nah, Terus informasinya diambil dari grup-grup luar, 10 digabung jadi 1. Digabung jadi 1 gitu kan. Itu banyak sih. Sebenarnya itu gak cuma di Indonesia. Oh, di luar negeri juga? Di luar negeri itu juga banyak. Tapi di Indonesia lagi mulai marak nih kayak gini. Karena mereka mungkin ngeliat, oh ini bisa nih ngambil potensi seperti ini. Cuman balik lagi, kayak begituan gue gak salahin, karena ini free market, silahkan. Cuman ya gak akan laku. Gak gampang begitu. Kalau bilang, oh bisa begini, enggak juga. Kata siapa, mana yang bisa di Indonesia? Gak usah di Indonesia, dia di luar negeri. Ada bilang misalnya, oh bisa bikin komunitas kayak itu. Gue tanya di Discord luar negeri mana yang 200.000. Coba cari kalian. Satu dunia ini, coba cari 250.000 loh. Cuma akademi kripto ya? Satu-satunya satu dunia. Gitu. Jadi kalau cari, oh ini ada ini yang ngambil dari grup luar, nggak ada. Grup luar yang mana? Gitu. Oke, paham. Lu tau gak kalau ada orang yang udah ngitung kekayaan lu gara-gara lu beli. Oh serius lu? Dia beli apa, PP ya? Oh WIF. Terus ini cuma 0,3% dari porto gua. Dihitungin sama orang. 350 miliar katanya. Waduh, enggak lah, itu duit bohongan, editan. Portonya editan aja. Tapi lu sempat ngomong kayak lu pengen jadi 7 naga di Indonesia. 9. Kalau 7 tuh beda. Bener ya, 9 ya? 9. Lu jadi yang ke-10? Ya jadi 10 lah. Nah itu naga kecil lah, naga. cacing tanah. Langkah-langkah apa yang lu lakukan sekarang untuk bisa sampai sana? Karena itu kan kayak ini udah konglomerasi Pak. Berapa puluh tahun. Betul. Orang bilang ini anak baru 24 kan. Ya. 24 kenapa tiba-tiba udah ngomong kayak gitu? Itu pertanyaan paling bagus. Karena gini, kalau lu mau jadi the next Konglo di generasi kapanpun lu harus belajar, lu nggak bisa nyontek mereka. Maksudnya gini, Rockefeller bikin duitnya tuh dari minyak oil. Dia belajar pakai kerosin, dia refine oilnya. Kita lihat juga Andrew Carnegie, kaya dari baja gitu. Indonesia juga sama. Kalau kita lihat dari grup yang paling kaya mungkin dari awal grupnya Salim, kaya dari Indomie. Cuma itu kan hasil kerjasama dengan pemerintah. Bukannya BCA dulu yang pertama? Enggak, kayaknya selalu dari Indomie. Oh. Dari Indomie itu kenapa bisa seperti itu? Karena dari tepungnya semua Bogasari di monopoli. Nah, gue gak akan pernah bisa bikin mie instan untuk saingin Salim, gak mungkin. Sama seperti gue gak bisa bikin BCA untuk saingin grupnya Jarum gitu. Impossible. Gue gak mungkin bisa bikin tambang batu bara untuk saingin Adaro, gak bisa. Lu harus cari selalu nextnya apa. Karena gini, kalau lu jadi yang pertama dalam suatu teknologi dalam 20 tahun pertama, lu jadi immortal di dunia. Maksudnya apa? Contohnya, kayak piano zaman dulu keluar, itu teknologi piano pertama keluar. Tapi kenapa lagu-lagu gak ada yang bisa ngalahin Beethoven dan lain-lain? Mozart, kenapa? Karena mereka ketika piano keluar, mereka yang eksperimen teknologinya. Pianis sekarang gak ada yang sejago mereka. Nah seperti itu. Nah kripto ini baru 2008 bos. Ini era baru gitu. Lu harus selalu lompat ke yang paling depan, paling pojoknya. Jangan coba ngikutin mereka. Gue nggak bisa main developer properti lawan Sinarmas, nggak kalah gue pasti. Hajar bikin BC bebasin tanah nggak bisa gue. Gue nggak bisa juga bikin tambang tiba-tiba tambang nikel nggak bisa. Nah jadi di kripto ini apa yang lu bisa lihat di 50 tahun ke depan? Lu bakal ulik semuanya kemana? Industrinya. Semua industri kripto yang ada lu bakal sikat? Sikat. Karena kripto itu jadi balik lagi. Pertama, lu mau cari dari yang mana? Dari kripto kan? Ada banyak nih kan lu bisa cari. Lu bisa bikin custodian wallet. Ya, tapi duitnya dari mana? Itu kayaknya susah nanti. Di Indonesia juga belum masuk adopsinya. Exchange. Nah lu bakal bikin exchange? Timothy Exchange gitu? Ini pemikiran yang gue sempat udah pikir lumayan dalam ya selama setahun terakhir. Dan gue bisa bikin matching engine-nya juga gampang. Problemnya satu tapi dengan exchange. Exchange ini di Indonesia regulasinya agak berat. Bapeti gitu-gitu ya? Ya, dan transisi juga masih belum jelas kan. Nanti mungkin gue lihat setelah ada bursa ini kan. Ada bursa yang dikelola swasta.
Terus transisi gimana dari Bapepti ke OJK? Kalau misalnya oke, ya gue mungkin ada konsiderasi. Cuman ya gue sharing sini, rata-rata bocoran bos. Apa? Rata-rata exchange bocoran. Oh iya, karena kan masuk bayar ini kan, koinnya mau didaftarin harus bayar tuh ke exchange-nya kan. Macam-macam, jadi bayar gini lah. Pajak untuk misalnya market buy aja sama limit buy itu besar sekali. Kan kena 0,21 itu. Itu exchange bayar lebih besar di pajak ya. Dibanding dia dapat income sekarang. Itu lagi di fight sama para teman-teman owner exchange nih. Karena pusingnya tuh pusing banget lah. Exchange tuh pusing banget dan duitnya gak seberapa gitu aja. Kalau gak sebesar yang kalian kira. Oke, kalau bikin koin sendiri, kenapa lu gak kepikiran bikin koin sendiri? Bro? Karena bikin koin sendiri itu pasti ada yang rugi. Pasti ada yang rugi. Tapi kan ownernya ini dari nol kan anggapannya. Betul, misalnya gini. Gue bikin Timmy Coin ya kan. Oke, Timmy Coin harga $1 gitu. Oke. $1 ini kan karena lu yang suntik dulu pertama modalnya kan. Jadi ada harga awal. $1 ke 10 nih kan Timmy Coin nih. $1 ke 10. Untung gak sebenarnya itu? Untung semua orang. Cuma pasti ada orang yang beli di 10. Betul. Begitu turun ke 6, misalnya dia stabil di 6 jadi 7 gitu. Sideline. Yang 10 ini bisa teriak. Oh gara-gara Timmy nih gini. Gara-gara dia nih beli koin dia. Padahal mungkin koinnya beneran ada use case, beneran ada projectnya. Tapi karena dia turun harganya, dia akan teriak ke gue. Dan gue udah paham banget ini kayak begini. Bahaya ya. Bahaya karena kenapa gue bisa sampai sini sekarang? Karena reputasi gue. Betul. Reputasi gue tuh gue gak pernah ngerugiin orang dari dulu. Mau konglomerat yang gue kenal sampai orang-orang retail, gue gak pernah ngerugiin mereka. Dan itu reputasinya selalu gue jaga. Kalau gue bikin koin, gue udah pasti bisa ngeraup 1-2 triliun. Fix. 100%. 1-2 triliun tuh begini gue bikin koin. Satu Indonesia beli, itu gue bisa pom sampai Vietnam, sampai Thailand, sampai Kamboja itu. Itu bisa beli semua, itu komunitas gue gandeng semua, gue paling besar di dunia. Gue tinggal telepon teman-teman gue dari Jepang, dari Korea semua, suruh orang-orangnya beli. Gue bikin aja di Binance Smart Chain, terus gue kabur semua pakai duitnya hilang. Itu pasti 2 triliun cash itu. Cuman gue gak semurah itu. Moral gue untuk edukasi teman-teman gak semurah itu. Karena visinya ke depan kan akan jauh lebih besar dari itu pastinya. Betul. Oke. Plan lu sekarang apa? Maksudnya di dalam 10 tahun akan datang lu bakal buat apa? Oke, itu pertanyaan bagus. Ini gue gak tahu sih gue. Tapi pokoknya gue ada mau melakukan satu hal lah. Tapi kuncinya tadi gue sharing Rockefeller tuh kaya dari mana? Dari refining oil. Nah new oilnya ini apa sekarang? Bitcoin menurut gue. Nah apa yang bisa lo lakukan dengan Bitcoin ini? Nah itu sebenarnya sudah sedang gue kerjakan. Gue juga gini sih bro, gue beli pertama kali Bitcoin itu dari 2020. Ya. Itu gue sempat untung sampai 15 miliar dari modal 200 juta. Itu koin yang namanya Satoshi. Koin tahu apa? Bener-bener apalah, pokoknya meme kan gitu. Naik tuh, gue gak jual bro, karena gue mikir kayak besok karena itu cepet banget dari 200 juta ke 15 M itu kayak dalam beberapa jam gitu loh. Terus karena gue greed, gue kayak ini besok 100 miliar nih uang gue nih baca kayak gitu. Gue akhirnya turun, akhirnya gue jual di sekitar 1-2 M lah. Jadi masih ada untung dikit lah, anggapnya kayak gitu. Nah, tapi dari situ mati kan Bitcoin 2021 2022 turun sampai 80% ya. Turun banget ancur-ancuran. Gue masih hold dan gue nggak jual satu koin gue di situ. Di saat teman gue yang lain udah kayak ngejual. Aduh udah ini mati apa. Terus banyak sentimen negatif juga kan dari dunia ngasih berita bahwa Bitcoin apa gitu. Gue nggak jual satupun. Bahkan sampai detik ini gue nggak jual bro. Dan di beberapa bulan terakhir ini karena bener-bener lagi turun naik ini, gue juga sikat terus. Gue juga sikat terus bro. Semua yang gue punya gue lempar, gue jual saham, gue jual apa, gue lempar semua ke kripto juga sekarang. Ke kripto juga sekarang gue. Gak ketinggalan, aku juga mau infoin kalau di Nanovest ini koinnya terlengkap dan selalu update setiap minggunya. Jadi mereka pastinya udah liatin trend market dan listing secara berkala. Pas banget nih untuk kamu yang pemula, karena mulai investnya dari 5.000 aja. Tampilannya simple dan mudah untuk digunakan. Enaknya juga 0% fee komisi, jadi gak perlu banyak yang dipikirin. Nah buat kamu yang tertarik buat mulai investasi, jangan lupa pakai kode referralku Nano Samuel biar bisa dapatkan modal investasi sampai dengan 40.000 kalau kamu ikutin semua stepnya. Kayak gitu. Nah itu kan contoh lu. Tapi kan lu kan udah mungkin udah teredukasi akan hal itu. Iya udah dari 4 tahun yang lalu misalnya. Dari 4 tahun lalu lu udah pernah ngerti gitu. Gimana orang-orang yang belum pernah sama sekali. Nah, begitu mereka ini pindah ke sini harganya jadi berapa? Itu pertanyaannya kan. 73.000 murah menurut gua. 73.000 murah. Apalagi hari ini. Hari ini 65.000. Beli terus. Cuman yang gue sekarang itu porto gue BTC gue lagi kosong bro. Kenapa? Gue pindahin ke semua ke altcoin dulu untuk sekarang. Boleh. Itu gak masalah, itu strategi masing-masing. Untuk sekarang ya. Mungkin beberapa bulan setelah dia udah all time high, gue bakal lempar semuanya ke Bitcoin kembali. Karena gue pun investasi gue terkesan high risk, gue itu orang yang relatif masih ngikutin stylenya Buffett sama Graham lah. Gue masih konservatif. Jadi maksudnya
gue mendingan 2x portofolio gue tanpa kemungkinan rugi. Gue gak mau rugi. Dan gue hampir gak pernah rugi di kripto. Hampir gak pernah. Setahun ini gak pernah rugi sih. Dari awal ini cycle ini gue gak pernah rugi. Karena ya kan masih bull market ya. Berarti lu belum pernah tarik Bitcoin. Oh udah tarik Bitcoin buat jam dulu ya. 2 Bitcoin. Terus setelah itu? Buat konten lah itu. Buat konten. Ini lebih dari dulu. Oh itu lebih. Oke. Artinya lu tetap tarik-tarik juga kan? Karena kan kemarin baru nonton dari videonya salah satu di Akademi Kripto ngomong selama lu belum tarik itu masih unrealized profit gitu. Benar-benar. Jadi lu menyarankan orang buat narik atau enggak sebenarnya? Altcoin ya? Bitcoin enggak? Altcoin lemparnya ke Bitcoin ujung-ujungnya. Yeah. Bitcoin enggak? Oke lah kalau kayak gitu. Mungkin gue butuh satu closing statement buat orang-orang yang nonton ini dan belum investasi di Bitcoin. Apa yang lu mau katakan sekarang? Ya belajar dulu step by step. Orang pertama pasti jadi orang yang gak percaya ya. Non-believer. Non-believer tuh akan mungkin bilang ini skema piramida. Dan kalian coba lihat tambang-tambang paling besar yang sudah ada di dunia sekarang gitu. Bahkan El Salvador udah mau bikin tambang geothermal. Ya kan dia mau tusuk pakai volcano. Tunggu, ngomong-ngomong tentang El Salvador, dia sekarang jadi negara kaya gak sih setelah beli semua Bitcoin tuh? Gila banget loh. Benar, jadi negara kaya dan dia baru announce dia baru bikin vault untuk simpan private key-nya dia. Dan tingkat kriminalitas di sana, lu lihat deh chartnya, itu gila banget, hampir ke nol. Itu negara paling banyak pembunuhan di dunia. Dulu kan? Dulu. Sebelum beli Bitcoin? Sebelum si Nayib Bukele ini presidennya maju. Nayib Bukele maju itu langsung disikat semuanya itu kriminal sana. Terus sekarang dia mau jadi negara Bitcoin. Makanya negara tuh tergantung pemimpinnya menurut gue. Tergantung pemimpinnya siapa. Dan dia ini orang yang revolusioner. Sebenarnya sama kayak Arab punya pangeran kan. Di Uni Arab Emirates. Bahkan Dubai jadi kayak crypto city gitu kan. Nah gue harap ke depan mungkin Indonesia bisa ada kali ya. Mungkin daerah sini kali ya. Nanti bikin crypto city gitu. Jadi itu mungkin kalau tanya apa mimpi besar gue itu. Lu bikin kota crypto sendiri? Kota crypto sendiri. Jadi kayak Valhalla ya. Karena kalau zaman sekarang mungkin orang itu bikinnya tech founder. Menurut gue nextnya adalah society founder. Ini udah lagi banyak diomongin sama di luar negeri. Bikin network state segala macam. Jadi societal founder. Jadi maksudnya apa? Bikin society. Nah ini yang supaya gue bikin dengan Akademi Kripto. Orang banyak kira ini cuma sekedar tempat belajar. Enggak. Ini pergerakan. Jadi orang-orang ini nanti mungkin memang bisa tinggal di situ bareng-bareng gue. Gue udah bikin dari sekarang nih. Gitu. Gak tahu mungkin di sini atau mungkin di tempat lain. Tapi gue dengar si El Salvador ini udah bayar utangnya juga loh. Udah. Banyak banget. Menurut lu Indonesia bisa 90% aset negara ke kripto gak ya? Waduh, berat itu. APBN-nya masih bisa digunakan untuk hal yang lain kok. Masih agak berat itu. Masih agak berat ya? Masih agak jadi berat. Menurut lu Indonesia sendiri gak mungkin taruh kayak ETF yang di US gitu ya? Kayak berat sih, gak mungkin. Gak mungkin ya? Gak mungkin. Walaupun usernya sekarang 18 juta ya? Kecuali rupiahnya bermasalah banget. Tapi gue liat rupiah sih belum bermasalah ya untuk sekarang ya. Ya tadi cuma naiknya 10% aja, tapi gak sampai ekstrim kayak Argentina gitu. Masih jauh lah dari itu. No, Argentina sekarang udah pindah ke Bitcoin juga? Itu kan makan orang yang cetak uang mau dihukum mati sama presiden sekarang. Presiden kan gila Bitcoin. Oh. Presiden itu si Javier Milei itu adalah profesor ekonomi. Oh, oke. Dia pintar sekali ekonomi dan dia larang sentral bank untuk cetak uang. Sekarang inflasi turun banget. Lagi turun banget sekarang. Gila ya? Iya. Wah ini kayaknya bentar lagi perkuliahan di Indonesia bakal keluar ekonomi Bitcoin mungkin suatu saat. Sebenarnya bukan keluar gitu. Gue gak bilang bahwa Keynesian 100% salah ya. Cuman menurut gue ini saran gue mungkin untuk mungkin teman-teman yang di institusi pendidikan ya. Untuk tambahin Austrian Economics ke dalam pembelajaran. Jadi at least diadu lah berdua gini. Jangan cuma didoktrin pakai satu gitu. Menurut gue dikasih perspektif dari dua, orang bisa ambil jalan tengahnya sendiri gitu. Mana yang baik, mana yang benar. Karena gini, kadang ada yang bilang, misalnya gue ngomong ini kan, kadang-kadang video gue banyak dipotong di TikTok kan. Ini ke TikTok juga. Gue di komen-komennya gitu. Oh bro baru tahu inflasi. Enggak bos, lu datang sini deh ngomong sama gue. Gue sekolahin lu sini. Maksudnya, tapi itu dia makanya. Karena mereka pikir dengan ilmu yang mereka S1 itu, ini ilmu paling benar nih Keynesian. Padahal kan banyak school of thought economics yang lain yang diabaikan. Karena mereka akan cenderung masukin ke sentralisasi. Gitu. Jadi doktrin dari mana? Kata siapa itu inflasi bagus? Lu ngomong kayak gitu ke orang Argentina bro. Ditonjokin bro. Lu ngomong ke orang Brazil deh kayak begitu. Inflasi itu bagus. Lu ditonjokin di jalan. Mereka tuh sampai nangis-nangis di sana. Saking tingginya. Jadi di Brazil tuh pernah ada satu kejadian di mana inflasi saking tingginya. Jadi kan ada dua, checking and savings account kan. Uang yang ada di checking account di void lu bayangin. Jadi orang tua pas buka televisi malam itu nangis semua. Gila ya. Itu karena kenapa? Karena inflasi. Terus pemerintah bohong kayak biasa. Dia akan bilang ini karena ada dampak ini dan ini.
Jadi setiap kali lu dikasih tahu sesuatu, lu harus tanya first principle cara otak lu. Apakah ini benar gitu? Siapa yang doktrin itu ke gue? Nah itu yang gak pernah diajarin di sekolah. Karena ya balik lagi yang gue bilang, sekolah itu juga kalian harus tanya, dibuatnya dari mana nih sekolah ini? Kenapa kelas formatnya seperti ini? Nah kalian pelajarin apa awal dibuatnya foundation Rockefeller di situ. Karena gue selalu bilang Rockefeller karena menurut gue dia orang paling berpengaruh 100 tahun terakhir. Dia bikin duitnya di oil, lalu dia shaping 2 industri. Satu itu medicine, satu lagi dia shaping education. Tapi kenapa dia bikin education? Karena dia mau bikin orang kerja di Standard Oil waktu itu sebelum dipecahin jadi monopoli, kayak Exxon dan lain-lain. Jadi dia mau bikin orang tuh jadi workforce yang compliance. Itu kenapa dia bikin standarisasi sekolah. Berarti gue penasaran bro, lu sewa GBK itu berapa duit lu bayar tuh? Gue ini, jadi kemarin tuh idenya memang sebenarnya awalnya di GBK-nya kan. Cuman kalau di GBK-nya problemnya satu, panasnya. Panas? Bakal gerah banget. Jadi gue pikir gue pindahin venue-nya akhirnya. Oh lu gak jadi GBK? Gak di tetap di situ, tenis indoor jadinya. Oh. Karena itu terlalu panas. Duh, tenis indoor isi berapa itu? Lebih itu dikit 9.000. Bisa 9.000. Padahal kalau lu di stadionnya bisa sampai... Iya bisa banyak sekali. 30.000 gitu kan? Iya bisa 30.000. Cuman kayaknya itu karena gue acaranya agak panjang ya. Acara gue agak panjang. Dan tentang malam apa? juga. Udah sold out ya? Udah. Karena itu gratis. Oh. Itu gratis, semua orang boleh masuk. Iya. Itu gak kurang dari semenit lah, 30 detik itu habis semua. Nah itu lu nyewa berarti kan? Nyewa. Itu ratusan juta dong? Iya ratusan juta. Buat sewanya doang ya? Sebenarnya sewanya doang? Sewanya ratusan juta. Belum krunya apa semua gitu-gitu ya? Belum, productionnya miliaran lah. Productionnya. Tujuan lu apa sih bikin event-event gratis gini untuk pure edukasi atau ujung-ujungnya? Tadi kan gue bilang, gue mau bikin society yang berbeda. Lu kalau pernah datang ke event gue itu orang-orang udah beda. Pemikiran mereka itu gue bikin event yang kemarin di Alam Sutra ya. Iya, yang di Sutra di Hall. Sutra Hall. Itu antriannya sampai pom bensin Shell. Antrian apa nih? Orang mau masuk. Oh. Itu gue sampai diomelin sama mallnya karena itu ngelingkerin mallnya, ganggu semua tenannya nggak bisa masuk. Jadi harus dibikin rapi itu lain. Gue mau bikin society yang berbeda. Gitu, yang mungkin nanti bisa datang di komunal area gue mau bikin itu memang beneran gue develop nanti. Oke, I see. Tapi gue lihat cara lu ngomong di podcast sama yang di konten biasa agak berbeda nih bro. Lu di konten biasa agak, ini apakah itu menjadi salah satu cara lu buat marketing diri? Enggak, karena starting dari yang kopi 80.000 itu. Simple. Oh kalau kopi 80.000 itu kopi itu bukan yang gue plan ya. Oh itu memang sesuatu yang kayak lu pengen ngomong aja dan tiba-tiba viral. Bukan, jadi gue tuh waktu mau planning viral. Oh oke. Gue memang udah planning viral tapi bukan spesifik di kopinya sebenarnya. Jadi gue waktu itu gambar beberapa skenario. Gue udah ngomong kalau gak salah apa ya, jam tangan gue tuh bisa beli rumah subsidi lu atau apa gitu. Banyak, poin itu udah gue mapping yang paling. Jadi cara bikin viral, kan lu tau mungkin yang orang tahu di luar, oh ini dia mirip Andrew Tate. Tapi Andrew Tate itu cara dia bikin viral itu sederhana banget. Dia cari apa yang orang suka. Contohnya simpel air putih. Dia bilang ini miskin nih minum ini. Minumnya sparkling water dong, nah itu. Jadi ketika subjeknya diserang kayak gitu, orang tuh jadi kesel. Nah kopi 80.000 itu kenapa bisa viral? Karena kalau di breakdown, kopi 80.000 sendiri nggak kena apa. Tapi kata-kata miskinnya yang bikin kena. Karena pas gue masih miskin bisa minum kopi 80.000 itu yang bikin viral. Kalau nggak begitu formatting kalimatnya itu nggak akan viral. Betul. Tapi itu kan resiko yang lu ambil untuk reputasi lu sendiri nih. Reputasi dihujat maksudnya satu Indonesia. Dibuatin meme di mana-mana. Betul. Cuman apa yang terjadi setelah itu? Kalau lu lihat zaman kopi dan lu lihat sekarang, apa yang terjadi? Benar-benar. Semuanya, every single one. Karena gini, kalau lu bikin sebuah keviralan tapi apa yang lu sampaikan itu adalah kegoblokan. Lu viral nih, tapi lu asli orang goblok gitu loh. Pas ketemu ini orang tolol gitu. Itu nggak ada, itu orang di atas nggak mau ketemu lu. Orang di bawah juga malas dengerin lu. Kelihatan kayak sampah dan hilang aja. Kaget nih mereka kan, shock. Wah anjing ini siapa nih? Dengerin. Oh ada benernya. Nah itu kombinasi yang mampus tuh situ. Itu ketarik semuanya jadinya. Betul. Ke karakternya. Betul. Nah itu yang buat lu akhirnya sekarang membranding diri lu yang seperti ini. Itu bukan branding, tapi gue cuman kasih kenyataan pahit yang gue keluarin lagi. Kenyataan pahit yang gue keluarin. Cuman tadi ada serangan subjeknya biasa selalu. Itu caranya buat mereka tuh bisa dengerin. Karena orang Indonesia agak unik. Kalau gue gak begitu mereka kan dengerin yang lain kecuali edukasi gue. Paham. Mereka kan noise yang lain di TikTok gitu. Setuju. Kayak ngasih duit gitu. Terus diminta lagi.
Karena memang banyak banget orang sekarang yang kalau kita ngomongin tentang kripto pasti sosoknya cuma lu doang sih. Nah, gue juga sekarang sama partner gue lagi bangun sebuah edukasi juga nih. Tapi kita create konten kreator. Karena menurut gue ini lahan yang basah juga bro. Mungkin kita jadi rival sekarang ya. Cuman maksudnya apa yang lu jalan sama Bang Ogut sama apa yang gue kerjain ini sebenarnya dua hal yang beda lah. Kalau lu kan lebih ke video-video yang lu udah record. Kalau gue bener sistemnya university bro. Jadi gue bener-bener ada konsultasi one on one-nya. Jadi kayak siswa-siswa gue nanti yang sukses bakal bantu nge-coaching. Jadi sistemnya Nas Daily aja. Sistemnya Nas Daily. Dan gue lihat sih puji Tuhan jalan sih juga yang di sini ya. Karena bener kata lu tadi, gue nggak mau masuk ke industri yang orang udah punya gitu loh, udah banyak harus di situ. Yang baru. Sedangkan kalau di dunia industri kreator kan masih hot sampai mungkin 10 tahun lagi kali. Ketika orang menyadarinya. Tapi yang kreator tuh yang hot sebenarnya bukan di situnya. Nanti kita bisa ngobrol abis ini. Oke. Oh jadi sekarang lu mau pindah dari Ogut ke gue sekarang? Oh bukan. Gue jelasin. Oh bukan.